kata badut, pasti sudah terbayang akan lucu rupanya, unik kostumnya, jenaka tingkahnya, dan pastinya yang ditunggu-tunggu yaitu aksi sulapnya yang menghibur kita. Lalu, bagaimana jika kamu mendengar kata Ustadz Badut? Pasti terheran-heran kan mendengarnya? Bagaimana bisa dua profesi dalam satu sosok? Di Tangerang, tepatnya Sudimara Pinang, kalian bisa bertemu dengan sosok Ustadz Badut yang dilakoni oleh Yahya Edward Hendrawan. Badut Syariah, begitu ia biasa disapa. Sejak 2010 ia mengajar anak-anak dan sekaligus memerankan badut. Tidak mudah lika-liku perjalanan hidup Yahya melakoni profesinya. Berawal dari menjadi badut karakter di acara ulang tahun, hingga beralih menjadi badut syariah yang kini dikenal masyarakat luas sebagai syiar dakwah agama Islam. Bismillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang melatari belakang saya kenapa saya menjadi seorang badut, yaitu berawal dari pembicaraan orang tua saya. Kata orang tua saya, "Tong, sini loh, gua mau ngomong sama lo." "Ngomong apa sih, Mbak? Gerawakan beda tadi. Sini lo, gua mau ngomong." "Iya, Mbak, dulu ngapa sih?" Saya parahin ke orang tua saya. Setelah ngobrol, "Sini Tong, gua mau ngomong sama lo." "Iya, Mbak." "Dengerin, gua mau ngomong." "Iya, saya dengerin." Lu gua liatin, lu kenapa sih kerja berhenti-berhentian mulu?" "Ya, Mbak, mau gimana, Mbak? Saya nggak mau kerja berhenti-berhentian mulu. Karena kontrak kerja saya habis di dalam perusahaan tersebut." "Ya udah gini nih, lu gua kasih gambaran sama lu nih." "Gambaran apa, Mbak?" "Ya lu pikirin ya. Gua punya omongan yang bahannya lu pikirin." "Apa tuh, Mbak?" "Lu cari kebiasaan yang di kampung itu tidak ada." "Apa tuh, Mbak?" "Ya lu cari dewek." "Waduh, cari dewek, Mbak. Kayaknya warung aja kali ya." "Jangan, warung Tong itu lu udah sengkengkean Tong, warung mah awalnya doang tuh warung lu banyak yang beli, banyak orang-orang pada beli awalnya doang. Biasanya kesononya lu kalau lu punya modal baik, kalau enggak ya lu bisa plek, nah jatuh." Akhirnya singkat kata, waktu itu saya masih bekerja di sebuah perusahaan menjadi sebuah office boy di Bank Bukopin ya, yaitu di Dan Mogot, Bank Bukopin Dan Mogot. Ketika itu, nah istri ngomong nih, pas selesai babak saya ngomong seperti itu, "Bang," namanya orang Batak ngomong abang ya, "ngapa sih Neng? Ini bocah mau ulang tahun Bang si Entong, anak saya yang pertama." "Iya." "Terus ngerayain Bang yuk." "Rayain." "Ya udah, emang ada duit?" "Ya ada sih Bang, Neng ngumpulin dikit-dikit nih buat si Entong ulang tahun sekali-kali merayain." "Ya udah dah, buat tunggu abang nih, masih ada gaji ya waktu itu kan, gajian." "Ya udah, kumpulin Neng." Ya udah, kita prepare tuh, anak mau ulang tahun prepare, nyicil dikit, beli snack segala macam. Setelah itu kata istri saya, "Bang, pakai badut enak kali Bang." "Boleh juga pakai badut." "Ya udah dah, nanti abang nyari di pohon-pohon, biasanya banyak tuh pelang-pelang badut di pohonan." Akhirnya pulang kerja saya nyari tuh di pohon-pohon, ada terdapat saya beberapa nomor telepon saya hubungi. Nah terdapatnya harganya masih miring dikit. Saya telepon, akhirnya singkat cerita, nah seorang badut ini datanglah mengisi acara ulang tahun anak saya yang pertama, yaitu yang bernama Ahmad Subhan. Dia mengisi acara. Setelah selesai bla 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 bla, saya dikasih kartu nama. Nah setelah kasih kartu nama, menjelang sebulan itu saya mikirin apa yang telah dibicarakan oleh orang tua saya, yaitu bapak saya. Kata bapak saya, "Tong, tiada kebiasaan di kampung nggak ada." Nah itu kalau malam saya lihatin kartu nama. Apaan ya? Mungkin ini kali ya, jadi mas orang tuaku nih yang di kampung itu nggak ada. Mungkin ini kali nih kebiasaannya di kampung nggak ada, unik nih kebiasaan ini menjadi seorang badut. Saya nyari, alhamdulillah ketemu. Nah saya mengajukan lah belajar sama dia. Setelah itu belajar ya, seiring waktu saya belajar selama hampir 2 tahunan belajar sama dia. Nah sama saya belajar, istri saya belum tahu nih saya mencari sampingan menjadi seorang badut. Sabtu Minggu kan saya libur bekerja di Bank Bukopin itu ya. Sabtu masuk, kadang libur ya. Namanya di perusahaan itu kan seperti itu. Di kata saya libur, saya ikut bos, yaitu dalam mengisi acara ulang tahun. Saya ikut kepada dia menjadi seorang badut karakter waktu itu. Nah, untuk memperdalamkan apa yang dia pelajari, saya belajar di depan kaca dong, otomatis. Belum saya di depan anak-anak, saya depan kaca. Di
saya senyum tipis menjadi lebar. Lalu saya belajar kalau kau suka goyang-goyang di depan kaca, terus gaya gini seperti apa gitu kan. Ya biasalah kita belajar di depan kaca seperti itu. Tentunya di dalam saya menjadi seorang bersyari itu banyak sekali rintangan, halangan. Paling utama adalah di dalam keluarga saya sendiri. Itu tantangan yang berat sekali. Ya, karena kita mau naik kelas aja pasti dikasih ujian dong sama Allah. Sama guru kita kan dikasih ujian. Begitu pula kalau kita bisa menghadapi ujian ini dari Allah, insya Allah Allah akan menaikkan derajat kita. Nah, itu yakin. Akhirnya ketika saya mengajar ngaji pakai kostum badut yang diarahkan oleh ketua yayasan saya, otomatis sesalaman pamitan dengan orang tua saya. Waktu orang tua saya masih ada, sekarang udah almarhum. Bapak, saya mau ngajar ngaji. Tengok, lu ngajar ngaji begitu tong? Iya, Mbak. Lu bikin malu gua aja lu tong, gitu. Lu hapus nggak tuh make up lu? Gua nggak demen lu ngajar ngaji kayak gitu. Udah lu ngajar ngaji aja biasa aja. Pakai baju koko, pakai kayak sarung, pakai peci. Jangan muka lu coreng-coreng kayak gitu. Gua kagak demen. Bikin malu keluarga aja lu. Hapus nggak tuh, Mbak? Saya mau doanya aja, Pak. Saya salaman aja, dia nggak mau. Saking nggak mendukung profesi saya. Lah kan waktu itu kan Bapak yang nyuruh cari kebiasaan di kampung nggak ada. Ikan ini nggak ada, Mbak. Ya tapi nggak jangan kayak gitu, gua malu. Mbak, ulin aja, Mbak. Orang tua saya nggak merestui, namun saya tetap jalan. Karena saya yakin apa yang saya lakukan itu benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun begitu, Yayah tetap semangat meyakinkan orang terdekat. Karena baginya, selama niatnya tulus maka akan berbuah kebaikan. Yahya pun selalu yakin bahwa ini jalan yang tepat untuk mencari ridho dan rezeki dari Allah. Waktu itu saya pernah baca di kisah Luqmanul Hakim. Siapa itu Luqmanul Hakim? Luqmanul Hakim itu ada orangnya kulit hitam, kelam. Nah, di dalam kisah Luqmanul Hakim sampai ditaruh dalam sebuah Al-Quran yaitu surah Luqman. Nah, aku baca ada potongan penggalanya, aku baca kisahnya. Dia berbicara dengan sebuah anaknya. Lakukan apa yang menurutmu baik dan di menurut pandanganmu baik. Wahai anakku, lanjutkan dan teruskan perjuanganmu. Dan kamu jangan menyerah. Di kisah tersebutlah penggalan kata tersebut yang menjadi memicu saya menjadi semangat saya. Karena apa? Saya masih punya Allah. Kalau memang saya benar, Allah pun akan menunjukkan, Allah pun akan melunakkan hati orang-orang yang, mohon maaf sebelumnya, menghina saya atau mencibir saya. Dia akan menunjukkan jalan kepada mereka. Itu akan saya yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap saya. Karena saya selalu minta di dalam doa saya, ya Allah, ya Rabb, tunjukkanlah kepada orang-orang yang telah mencibir saya, ya Allah. Tunjukkanlah, bukakan hatinya ya Allah kepada orang-orang yang telah menghina saya dengan profesi saya ini. Saya ini benar di jalan-Mu ya Allah. Saya ingin menyadarkan kepada anak-anak agar mereka lebih gemar membaca Al-Quran, agar mereka akhlaknya lebih baik dengan metode, dengan media badut seperti ini. Usaha memang tidak mengkhianati hasil. Dengan niat yang tulus, berawal dari rumah ke rumah, dari satu desa ke desa lainnya, hingga akhirnya Yahya dikenal masyarakat luas dan menjadi bintang tamu di berbagai program televisi swasta karena kisahnya yang unik dan menginspirasi. Dari sinilah keluarga Yahya mulai menerima profesinya sebagai badut syariah. Selain itu, Yahya pun mempunyai program gerakan gemar membaca di daerah sekitar. Bermula mencari buku bekas dari temannya untuk mengajak anak-anak membaca, hingga kelurahan pun ikut mendukung gerakan gemar membaca ini. Program ini termasuk salah satu upaya Yahya yang miris melihat kaum milenial lebih berfokus kepada gawenya dibanding membaca buku dan mengaji di majelis. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akses kemudahan saya di dalam menggerakkan gemar membaca ini. Tergabunglah Karang Taruna yang membantu kegiatan saya. Tergabunglah Batara Badut Tanggerang Raya yang membantu kegiatan saya ini. Tergabung pula dari pihak kelurahan saya. Pak Lurah saya mendukung 100% dalam kegiatan gemar membaca ini sampai dengan tembus ke Pak Camat
saya, alhamdulillah dia pun mendukung kegiatan saya. Jadi alhamdulillah akses saya gerakan gemar membaca ini didukung oleh beberapa RW RT yang ada di kampung saya, yaitu Kampung Sudi Marapinang ini, karena akan saya rubah menjadi sebuah kampung Iqra. Kata kelurahan saya itu, Pak Lurah saya, jadi kampung Iqra, Kampung Sudi Marapinang. Yahya sangat berharap akan ada yang meneruskan perjuangan dakwahnya nanti, karena melihat kurangnya kesadaran membaca dan mengaji anak-anak didiknya.